Apa kabar semuanya? Selamat sore. Nah, sekarang kita bakalan bahas bagaimana cara untuk kita nentuin tren. Nah, tren di sini sebenarnya simpel banget kok, nggak perlu ribet, nggak perlu bayar kelas mahal-mahal. Tren di sini kita bagi ada 3 ya. Jadi ada seperti ini, sama seperti ini. Nah, ini simpel aja kelihatan. Ini apa sih garis-garis ini? Kita kelihatan ini harga sedang ada kenaikan. Nah, ini kelihatan harga sedang ada penurunan karena kelihatan banget ini dari awal sampai akhir dia rendah, jadi turun. Kalau ini dari awal sampai akhir dia di situ-situ aja, nggak bergerak sama sekali. Nah, ini juga dinamakan tren. Tren itu biasanya ada 3, naik, turun, sama sideways atau konsolidasi. Kalau saya ngelihatnya hanya ada 2 sebenarnya, tren naik atau tren turun. Kalau saya ngelihat konsolidasi, saya ganti time frame. Maksudnya saya lihat itu tren naik atau turun, balik lagi. Simple. Pertama kita lihat di chartnya. Nah, di chart di sini naik apa turun? Kelihatan banget naik. Simple. Dari awal kemudian kita itu akhir, kelihatan harga itu sedang naik. Oke, sekarang harga sedang turun. Jadi simple aja, nggak perlu pakai indikator atau apa, kita by visual aja bisa. Jadi untuk menentukan tren kita ada 4 cara. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi yaitu chapter pertama by visual. Nah, visual di sini itu ya seperti itu tadi. Kita ngelihat aja kelihatan ini market sedang naik, turun, atau konsolidasi. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita ngelihat aja. Oke. Nah, setelah udah lihat entry-nya gimana? Tren di sini penting. Kenapa? Kita bisa tahu marketnya sedang moving kemana nih. Jadi contoh teman-teman lagi beli beras harganya itu naik terus. Nah, berarti ini trennya sedang booming nih sekarang. Kita riding the wave, ngikutin aja, tinggal buy. Ketika dia sedang turun atau koreksi, oh ini udah selesai trennya. Sekarang trennya udah selesai. Nah, itulah kita namanya bisa ngelihat kenapa tren di situ penting. Balik lagi, ketika tren naik berarti kita cari opportunity untuk buy posisi, ketika tren turun kita cari untuk jual. Oke. Kalau teman-teman trading di kripto, di saham, di spot market, forex, mungkin emas, dulu ingat ada fenomena rame banget untuk beli emas karena kita lihat emas dari harga 3.300 naik drastis. Nah, kebanyakan orang itu beli di harga paling tinggi 4.300, namanya riding the wave. Bener, kita harus buy ketika harga naik, tapi ya kita harus tahu area pentingnya untuk kita beli di mana. Itu nggak asal untuk beli. Jadi kalau teman-teman itu belajar teknikal hanya ada 2, trennya bagaimana, area pentingnya itu di mana. Nah, areanya kita bisa lihat harga di sini. Kenapa kok saya tentuin di sini? Karena setelah nyentuh kemudian berbalik arah, kemudian dia naiknya secara drastis. Berarti harga di sini itu penting. Itulah dimana harga teman-teman bisa beli emas, bukan di atas. Nah, makanya kita kemarin itu ketawa juga, banyak orang yang beli emas. Kenapa kok banyak beli emas? Harganya udah tinggi banget loh, udah 4.500, jangan beli. Kita udah bilang jangan, malah jual aja malah. Atau short position itu juga bisa. Ya, jual aja malah. Oke? Nah, balik lagi, ketika naik buy posisi, turun sell posisi. Kalau konsolidasi gimana? Ya nggak ngapa-ngapain. Kalau saya biarin aja, nggak ngapa-ngapain. Saya ngelihat tren pokoknya. Trennya kalau naik buy, turun sell, simple. Itu tadi by visual. Kalau kita lihat yang kedua itu bukan by visual tapi by trend line. Oke, pergerakan harga itu sebenarnya menarik. Kalau teman-teman lihat itu pasti seperti ini. Nah, kelihatan. Saya tunjukin chartnya langsung aja juga sama. Nah, contoh di AUD USD sekarang kan kelihatan tren sedang turun. Ini sedang naik. Sekarang kita lihat sedang turun. Nah, kita bisa lihat bahwa tick yang di bawah itu kita gabungin aja atau garis aja. Dari sini kita tarik garis jadi ke sana. Kalau ini lebih tinggi atau 45 derajat naik, berarti itu trennya sedang naik. Ini juga sama, yang di pertama, yang kedua kita tarik aja. Kalau garis trennya itu turun, ya berarti sedang turun. Nah, ini untuk apa? Menariknya biasanya yang ketiga di sini juga nyentuh. Kita bisa entry di area situ. Nah, di area trendline di sini biasanya juga di area penting biasanya. Oke. Kemudian trendline di sini juga biasanya di
gunakan ketika harga itu turun, break, turun secara drastis, berarti trennya bukan naik lagi menjadi turun. Jadi trend line itu bisa digunakan seperti itu. Nah, kita contohkan di Audi USD, kita lihat contoh ini turun, naik, turun, berarti akan ada kenaikan sebelum penurunan kan. Oke, kita tarik aja garisnya dari sini ke sini. Nah, di sini kelihatan bahwa market akan kemana? Ya mungkin akan ke area sini. Nanti saya mau sell posisi ketika nyentuh ke area situ. Nah, itu untuk buy trend line, gampang aja. Pakai yang mana terserah. Kalau saya biasanya ngelihat aja buy visual aja enak. Jadi harga naik, oke, saya mau beli di mana ya? Cukup. Tapi kalau pengen lebih detail ngelihat market biar lebih keren, lebih presisi, mungkin entry-nya bisa pakai trend line. Kemudian kita masuk ke chapter yang ketiga, yaitu pakai moving average. Jadi moving average di sini sebenarnya kalau saya bisa jelasin ya secara simple, kalau trend line di sini ini kayak garis lurus gitu kan. Kalau moving average itu ngikuti pergerakan. Jadi moving itu pergerakan, average itu rata-rata. Jadi teman-teman kalau mau pakai itu bisa pakai di 200 MA moving average, exponential moving average. Oke, saya contohkan ya. Contoh yang balik lagi aja tadi, masuk ke indikator, kemudian ketik aja EMA, exponential moving average, tinggal diganti menjadi 9, ini diganti jadi 200. Apa maksudnya 200? 200 di sini berarti 200 pergerakan harga ke belakang di rata-rata. Nah, menarik. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa contoh nih, aku mau naruh trend line di sini nih. Tuh. Nyentuh, kemudian tembus ke trend line, berarti akan ada kelanjutan untuk turun, udah nggak naik lagi gitu. Nah, dilihat di sini juga sama, nyentuh area moving average, kemudian reject di situ. Jadi area moving average di sini, jadi contoh ada pergerakan harga, ini dia ngikuti marketnya. Ini kemungkinan kemana ya? Mungkin nanti ke area moving average, lalu saya buy posisi untuk lebih tinggi lagi. Jadi lebih fleksibel intinya dia. Nah, saya pakai yang mana? Saya biasanya pakai yang trend line. Tapi kalau moving average juga oke-oke aja kok. Karena trend line di sini ini menarik. Setiap pergerakan itu pasti ada trend line-nya. Jadi contoh, nih harga naik, trend line, harga turun, trend line. Setiap pergerakan itu pasti ada trend line-nya. Jadi ketika ada trend line, contoh ini trend line naik, break. Oke, udah selesai nih berarti akan ada penurunan. Kemudian break. Oke, berarti akan ada kenaikan. Kalau dilihat jangka panjang ya hanya satu pergerakan aja gini doang. Tapi kalau kita lebih detail itu kelihatan itu ada trend line di dalamnya. Kita masuk ke chapter yang terakhir kalau penentuan trend. Ini yang saya suka, yaitu pakai market structure namanya atau struktur market. Nah, struktur market di sini itu sebenarnya hampir sama seperti kita lihat visual. Kita ngelihat market pung. Lihat aja yang paling tinggi atau harga yang tingginya di sini, dilihat aja ini. Selama harga yang paling tinggi di sini, yang high di sini gitu kita bilangnya, yang tinggi, lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini kan lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini trennya sedang naik. Oke, kita contohkan. Oke, ini tadi ada up, down, up, down. Lihat, yang tinggi itu lebih rendah daripada sebelumnya. Ini kebalikannya. Jadi yang tinggi lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti trennya ini sedang turun. Oke, kalau dibalik juga sama. Yang di sini turun, naik, turun, naik. Berarti akan ada penurunan sebelum kelanjutan untuk naik. Nah, berarti kalau di sini sama, lihat harga yang tinggi, yang high itu lebih tinggi daripada sebelumnya, sama seperti ini. Itu sekarang harga di sini. Nah, bakalan kemana nih kan gitu kan? Bakalan kemana? Trennya saya kan sedang naik, ya berarti lanjut naik. Apakah akan lanjut naik? Nggak dong, harus ada koreksi. Koreksinya sampai mana? Ya mungkin di area penting di sini sebelum melanjutkan ke naikannya lagi. Makanya ketika harga emas tinggi sekali, ATH tinggi banget kelihatannya, saya udah bilang jangan beli karena udah terlalu tinggi. Tunggu aja koreksi sedikit atau tunggu aja
kembali sedikit, turun sedikit lah sebelum kita baik lagi. Itu basic dari technical analysis sebetulnya. Kapankah saat tren di sini selesai? Ya ketika contoh, balik lagi, high di sini lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti kalau di sini kita cari buy posisi di harga bawah-bawah sini. Kalau di sini ini tren sedang turun, kita cari sell posisi di bawah-bawah seperti ini. Itu untuk menentukan tren. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Nah, tren di sini harus diimbangi sama namanya area penting atau support dan resistance. Sudah dua itu sudah sangat-sangat cukup untuk teman-teman itu trading. Nggak usah bayar kursus mahal-mahal, nggak usah nggak usah macam-macam lah, itu aja udah sangat-sangat cukup. Karena itu yang saya gunain sampai sekarang. Thank you, see you next video.